Saya Itvi Septiani. Saya mau berbagi tentang kondisi saya saat ini. Jadi, tanggal 27 Agustus 2020 kemarin, saya melakukan swab antigen dan hasilnya positif. Jadi, saat ini saya sedang menjalani isolasi mandiri. Hari ini sudah hari yang kelima saya menjalani isolasi mandiri. Jadi banyak hal yang ingin saya sharing ke semua yang melihat video ini. Oke, kita mulai dari awal. Pasti banyak pertanyaan yang bilang, apa sih ciri-cirinya atau gimana rasanya waktu awal-awalnya, tahu nggak sih ada gejala atau apa? Ya, jadi seperti informasi yang ada di luar sana, yang pertama itu ada yang tidak bergejala, dan yang kedua ada yang bergejala. Tapi bergejala ini juga tingkatannya berbeda-beda. Saya hanya bercerita tentang apa yang saya alami. Awalnya yang saya rasakan itu adalah saya merasakan batuk, tapi tidak langsung batuk yang berat banget. Batuk seperti tenggorokan kita gatal, mungkin habis minum manis atau makan manis yang terlalu manisnya tuh banget. Nah, itu yang bikin tenggorokan gak enak. Atau habis makan gorengan yang minyaknya mungkin udah 1 bulan dipakai terus menerus kayak gitu. Jadi ya rasanya gatal seperti itu. Itu awalnya. Batuknya tidak terlalu sering, cuma memang ada rasa tidak nyaman. Jadi yang ingin saya juga sampaikan kepada semua orang yang melihat video ini adalah please peka dengan diri sendiri. Kita harus mengenal tubuh kita. Apapun perubahan yang terjadi pada diri, kita harus tahu, kita harus sadar gitu. Jadi misal kayak saya ngerasa, oh ini mulai batuk nih, aku udah mulai ngerasa gitu kan, ini batuk. Awalnya aku tidak berpikiran ke arah COVID atau yang lainnya. Oh, salah makan. Itu awalnya aku ngerasa batuk. Terus berlanjut, setelah batuk aku ngerasain yang namanya agak flu begitu. Dan informasi untuk semuanya, aku adalah tipikal orang yang sangat disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jadi pokoknya aku selalu menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Masker itu dilepas ketika aku mau minum ataupun aku mau makan. Tapi setelah itu aku menggunakan masker kembali. Kemudian yang kedua, aku tipikal orang yang rajin banget mencuci tangan. Kalau aku membawa hand sanitizer kemana-mana, tetapi ketika melihat ada wastafel dan ada sabun, aku akan lebih pilih mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir gitu. Kemudian yang ketiga, aku juga tipikal orang yang rajin sekali berjemur begitu. Rajin sekali berjemur, kemudian membawa perlengkapan makan sendiri kemana-mana. Jadi aku punya 1 set sendok, garpu, dan sumpit. Jadi kemanapun berada aku tetap menggunakan alat makan, selalu membawa tisu basah yang antiseptik dan segala macam. Hanya satu hal yang aku tidak bisa disiplin, yaitu waktu istirahat. Jadi buat semuanya, selain menjalani protokol kesehatan, menerapkan pola hidup yang sehat itu penting sekali. Makan vitamin, kemudian makan makanan yang bergizi, olahraga. Aku olahraga, tiap pagi aku berolahraga, goes dan yang lain sebagainya. Kemudian istirahat yang cukup. Itu kuncinya supaya imun kita tetap bagus dan tubuh kita tetap fit. Oke, balik lagi ke cerita gimana rasanya sebelum aku tahu aku positif COVID. Jadi pertama tadi batuk. Kemudian batuk ini yang awalnya intensitasnya sedikit, kemudian meningkat lebih sering gitu, dan pada akhirnya flu yang datang. Setelah flu datang, aku ngerasa meriang, badan gak enak gitu kan. Tapi aku tidak demam. Langsung aku telepon teman yang juga seorang dokter, dan dia mengenali perubahan suaraku. Ketika itu dia langsung bilang, ya udah kamu pulang aja istirahat. Dan aku langsung minta tolong dong bantu aku swab. Dan akhirnya temanku yang dokter ini mengirim rekan kerjanya datang ke rumah untuk menswab aku dan orang rumah. Akhirnya orang rumah negatif,
aku yang positif. Nah, semenjak hari Kamis 27 Agustus itu aku menjalani isolasi mandiri, aku stay di rumah saja. Semua orang di rumah menggunakan masker, kemudian juga peralatan makan minum itu tidak ada yang berbagi. Pokoknya selama selama ada COVID ini dan saya terkonfirmasi positif, benar-benar kita disiplin. Makanan saya, minuman saya. Tidak ada yang namanya sharing gitu. Padahal keluarga itu selalu berbagi gitu. Tetapi tidak seperti itu. Kemudian aku stay di kamar, ya kadang juga keluar. Pokoknya keluar kamar menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Kemudian juga ya rajin berjemur dan minum vitamin. Oke, jadi itu selanjutnya yang kulakukan adalah menginformasikan kondisi aku kepada semua orang sebanyak-banyaknya yang mengetahui atau yang mengenal diriku. Jadi aku kirim informasi melalui WhatsApp group menyampaikan bahwa aku terkonfirmasi positif. Kemudian bagi teman-teman yang bergaul dan berinteraksi dengan aku di 10 hari belakang, kalau aku hitung sih secara kalender mulai dari 18 Agustus sampai dengan tanggal 27 Agustus aku informasikan, please aware, please peka dengan kondisi kesehatannya masing-masing. Kalau ngerasa ada nggak enak sedikit, badan rasa grenyes-grenyes, jangan dianggap sepele. Kadang kita itu ya banyak yang berpikiran gini, nggak enak badan sedikit, alah nggak enak badan gitu, jangan dimanjain. Itu bagus gitu, itu bagus. Cuman kadang kalau kita terlalu mencuekin, ternyata kita membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Ini beda, kondisinya beda. Kita lagi masa pandemi, so kita harus lebih peka lagi. Kalau memang ada nggak enak badan sedikit, oke lah, kita istirahat, minum vitamin. Kalau ternyata 1-2 hari rasa nggak enak itu udah hilang, oke, mungkin kecapean atau mungkin lagi banyak kerjaan, hanya butuh istirahat dan segala macam. Tapi ketika seperti yang saya rasakan tadi dan itu berhari-hari, maka kamu harus peka dan harus sportif, harus ngecek kayak gitu. Karena apa? Ketika kamu tahu hasil itu terkonfirmasi positif, kamu tuh udah ngebantu banyak orang supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Dan yang perlu diketahui lagi, ini kepada semua orang, virus COVID ini bukan penyakit yang menjijikkan, bukan penyakit yang memalukan, bukan. Kamu coba bayangkan pemimpin-pemimpin besar aja, Pangeran Charles, kemudian yang lain-lain, itu terkonfirmasi positif. Jadi ini bukan penyakit yang menjijikkan, yang memalukan, yang merusak nama baik keluarga. Enggak, hello. Buka pikirannya, baca yang benar gitu. Itu. Jadi ketika kita menyampaikan kepada banyak orang bahwa diri kita terkonfirmasi positif, kita menyelamatkan banyak sekali orang-orang yang kita sayangin gitu. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu ngerasa hina, dan kita harus nyampe. Terus kalau ada yang bertanya, pasti banyak yang bertanya, Itvi, kamu terinfeksi dari mana? Kamu dapat dari mana? Klaster mana? Siapa? Kamu dekat sama siapa? Kamu ngumpul sama siapa-siapa aja? Banyak banget pertanyaan seputar aku dapat dari mana dan dari siapa. Jadi ya, untuk saat sekarang ini kita nggak perlu nanya dapat dari mana, klaster mana. Asal kalian tahu, ketika satu wilayah sudah ditetapkan terjadi transmisi lokal, maka semua orang, warga yang tinggal di wilayah tersebut itu memiliki peluang yang sama. Untuk apa? Peluang untuk menularkan dan tertular. Jadi makanya laksanakan protokol kesehatan itu sangat penting. Kemudian ya, jadi kalau udah terjadi transmisi lokal, itu nggak usah lagi ditanya siapa, menularkan siapa, atau tertular dari siapa, karena semua tuh punya peluang yang sama. Jadi nggak usah ditanya-tanya lagi gitu ya. Dan ya perhatian gitu kan, nanya sama teman, concern, I'm so sorry to hear that, sorry,
aku baru dengar kabar gitu. Tapi nggak usah nanya-nanya kalian dapet klaster dari mana, terinfeksi dari siapa, itu udah nggak penting. Fokusnya adalah sekarang bagaimana memutuskan mata rantai supaya tidak menyebar kepada yang lain. Kemudian yang kedua, fokus pada penyembuhan. Jadi seperti itu gitu loh. Dengan menyampaikan kepada semua orang bahwa kita terkonfirmasi positif, artinya kita melindungi orang-orang yang kita sayangi. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah merasa resah, nggak usah merasa hina, nggak usah merasa harga dirinya hilang. Itu nggak usah, karena sebenarnya yang kita lakukan adalah sedang melindungi orang-orang yang kita sayangi. Dan nggak usah nanya klaster mana, ya udah. Kalau udah terjadi transmisi lokal, itu cuma masalah waktu saja. Kamu kenanya kapan, terkonfirmasi kapan, kayak begitu. Dan problemnya lagi ketika kita punya gejala tapi kita nggak peka, dan akhirnya kita tidak di swab dan tidak pernah tahu bahwa kita tuh pernah terpositifkan gitu. Jadi ya seperti itu, nggak usah lagi ditanya-tanya gimana-gimananya. Mari kita fokus kepada pemutusan mata rantai. Penting banget menjalani protokol kesehatan, penting banget melaksanakan pola hidup yang sehat. Karena virus ini udah di mana-mana, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu. Jadi kita nggak tahu bahwa kita itu sedang dikelilingi oleh virus ini, ya. Jadi seperti itu, nggak usah ngerasa so kuat, so hebat atau apa. Ikhtiar tuh penting, berusaha melindungi, pakai masker, rajin cuci tangan, minum vitamin, berjemur, istirahat yang cukup. Jadi cerita saya ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk semuanya dan bisa memutuskan mata rantai, juga sharing kepada semuanya. Dan yang penting lagi ya, kalau udah ada temennya terkonfirmasi positif, terus kemarin habis ketemu kumpul sama beberapa orang teman yang lain, jangan dijustifikasi, jangan dihakimi. Belum tentu kita lagi ngumpul bareng itu langsung tertular. Oh enggak seperti itu, saudara-saudara. Jadi semua tergantung dari kondisi tubuh si masing-masing orang. Yang bergejala aja nih macem-macem modelnya. Nggak semua orang demam, nggak semua orang meriang, nggak semua orang batuk, nggak semua orang flu, nggak seperti itu. Ada juga yang satu paket, dia lagi beruntung aja kocokannya keluar nama dia, ya dia komplit, paket komplit. Ada demamnya, ada meriangnya, ada flu-nya, ada batuknya, dan yang segala macam. Jadi seperti itu ya. Jadi mari kita jadi warga negara yang smart gitu kan, yang pinter. Kemudian edukasi diri kita, jangan mudah termakan oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Mari kita bangun critical thinking ya, jangan mudah percaya dengan apapun, dan juga jangan menjustifikasi. Sehat selalu untuk kita semua, dan saya akan sharing lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.